Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasul. Jadi perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah atau orang-orang yang Allah ridhoi seperti para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh. Itu kan orang yang Allah ridhoi ya. Nah, mereka bisa tahu perkara gaib tapi diberitahu oleh Allah, bukan tahu sendiri, begitu ya. Nah, masalah alam kubur itu adalah masalah gaib, ya. Tidak ada siapapun yang tahu bagaimana kondisi hal ihwal alam kubur seseorang tahu oleh Allah. Bagaimana caranya diberitahu oleh Allah? Ya banyak. Bisa dengan seperti dicerita tadi, diberitahunya itu lewat mimpi, ya. Ada mungkin sebagian orang soleh yang diberitahunya itu lewat kasyaf. Kasyaf itu artinya dia tembus pandang. Tiba-tiba dia bisa melihat ke alam barzakh. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Seorang mukmin itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dengan izin Allah. Seperti Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar ketika berkhutbah Jumat, Pak, khutbah Jumat di Madinah, tiba-tiba khutbah Jumatnya itu berubah. Yang tadinya bicara menasehati kaum muslimin, tiba-tiba khutbah Jumatnya itu pasukan mundur, pasukan naik ke bukit, pasukan lempar panah. Lalu ini Pak, orang-orang yang apa? Sahabat pada bengong lah, ini ngapa ya? Ini khutbah Jumat kayak mimpin perang. Nah, beberapa hari kemudian ternyata pasukan perang pulang ke Madinah. Kemudian cerita, kita waktu perang, kita dengar suara Umar bin Khattab katanya, yang memimpin perang. Ya, nah ini kan aneh Pak ya. Ini yang disebut dengan karomah. Ya, dia bisa melihat sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Ini kan dibukakan alam gaib yang jauh didekatkan begitu ya. Nah, itu terjadi kepada sebagian orang soleh. Ya, sebagian orang soleh ketika ziarah kubur tiba-tiba Pak itu bisa melihat keadaan di alam kubur. Ya, tiba-tiba melihat. Biasanya ketika dia melihat dia makoli inna enggak, orang ketika ngalamin kasyaf Pak biasa bengong. Enggak bilang sama orang, di sini ngomong sama Sunan Gunung Jati sini. Ya sini ngomong sama Syekh Abdul Qadir. Enggak gitu. Ya, kaget dia melihat alam yang bukan alamnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak cara Allah memberitahukan hal gaib kepada hambanya. Ada dengan mimpi, ada dengan kasyaf dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman masalah mimpi ini ya, masalah ini ambigu. Ya. Mimpi itu bisa dari kata Nabi, bisa dari Allah, bisa dari setan. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya hati-hati dengan mimpi. Jangan terlalu percaya, jangan cuekin aja. Wallahu a'lam. Silakan Sededi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh?
dia bilang, Pak, ini ada kesalahan alamat. Nah, jadi saya mau bikin lagi. Tapi supaya saya, Pak, ini ada kesalahan, alamatnya salah. Setelah dicek sama percetakan itu, oh iya Pak, benar. Ini kesalahan murni dari saya. Jadi nanti saya retur. Jadi maksudnya pertanyaan saya gini, ke percetakannya ini saya itu minta di korting, jadi bayar tapi minta di korting. Nah itu hukumnya bagaimana? Pak Dedi bayarnya ke percetakan. Ya ke percetakannya saya bilang kesalahan, jadi nggak usah bayar kata percetakan. Tapi sama customer suruh bayar. Customernya ke saya kan turut, tapi customernya minta beli saya beli lagi, cuma minta costing aja. Si barang tadi tetap dibalikin ke saya, cuman dia beli lagi, cuman harganya dipotong, ada potongan, tetap bayar. Sementara saya ke percetakannya itu, kata percetakan nggak perlu bayar karena itu retur. Nah, hukumnya salah, ya, karena itu namanya al-ijaroh, itu namanya sewa jasa, ya. Ketika terjadi kesalahan, maka pihak penyedia jasa itu bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, ya. Dan memang sikap dia bijaksana dengan mengatakan, Pak Dedi gak usah bayar lagi, semua kami yang tanggung, ya. Itu memang seharusnya seperti itu secara hukum, ya. Kemudian dia si customer beli lagi, minta potongan, iya. Pak, ini ada kesalahan alamat, jadi tolong yang salah ini Bapak bawa lagi. Nah, terus saya sudah selesai. Oh. Jadi transaksi sudah selesai. Iya, sah ya. Sah. Saya beli ke Bapak nih. Iya. Terus Bapak kirim ke saya alamatnya salah. Iya. Berarti kan Bapak kirim ke saya salah. Iya salah. Nah, seterusnya Bapak juga balik ke saya tanpa saya harus bayar. Iya, cuman masalahnya gini. Setelah dicek sama dia, itu saya kirim. Terus setelah dicek sama dia, oke Pak, barangnya udah oke. Ya kan? Dicek sama dia udah selesai. Nah, sebulan kemudian baru saya dapat informasi bahwa Pak, kemarin ada kesalahan. Jadi barangnya barang yang pertama nyampe ke customer. Oh, nyampe. Salah barang. Salah alamat. Salah alamat atau salah barang? Tapi barangnya nyampe. Nah, yang kurang CK itu kembali lagi ke terus order lagi nih yang tulisannya benar. Oh, berarti barangnya nyampe. Oh, nyampe, nggak salah alamat, nggak. Alamat, salah cetak, bukan salah kirim, bukan. Ini perlu dilurusin semuanya. Bukan salah kirim, bukan salah alamat, salah cetak. Salah cetak alamat. Oh iya. Barang dikembalikan lagi kepada di. Beli lagi, tapi dengan itu
Iya, secara hukum sah. Karena dia mengembalikannya itu dengan sukarela. Kecuali dia menggugat. Pak Dedi, pokoknya Pak Dedi harus bikin lagi, saya nggak mau bayar. Nah, ini karena dia sukarela, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal bai'u antarodin. Transaksi antara sama manusia didasarkan atas keridoan. Jadi kalau sudah, Hah? Ini dua akad yang harus dipisahkan. Ya, ini dua akad yang harus dipisahkan. Pak Dedi, akad dengan percetakan itu akad pertama. Kemudian akad dengan apa customer itu akad kedua. Ini hukumnya masing-masing. Ya, kalau di percetakan ini nggak masalah. Nah, karena dia punya kebijakan seperti itu, kebijakan yang menguntungkan Pak Dedi. Ya. Nah, di sini Pak Dedi itu tidak apa? Tidak wajib untuk mengembalikan uangnya atau menggratiskan yang kedua, nggak ada kewajiban di situ. Ya. Kecuali si itunya tidak terima. Kecuali yang pertamanya tidak terima, kalau barangnya seperti itu harus diretun, semuanya harus dibuat dari awal. Ya. Kalau yang kedua itu orang yang nerima, oh ini salah Pak Dedi, ya sudah, nggak apa-apa saya terima, tapi Pak Dedi bikinkan lagi buat saya, nanti saya beli dengan harga yang lebih murah. Ya, ini dua akad yang berbeda. Adapun masalah Pak Dedi dapat keuntungan atau enggak itu dari yang pertama itu urusan yang lain. Ya. Enggak ada kewajiban buat ngeluarin, enggak ada. Enggak ada. Jangan bikin-bikin. Ya. Jadi yang wajib dikeluarkan itu zakat. Zakat. Sementara usaha seperti ini belum ada zakatnya, belum. Belum. Nah, kita bilang jangan wajib. Alangkah baiknya Pak Dedi bikin nasi kebuli buat kita. Enggak, bercanda. Ya. Ah, Kamis depan. Sebelum Ramadan. Kena juga Pak Dedi. Cerita sih keuntungan. Iya. Iya. Biasa begitu Pak. Orang kalau udah nyaman, orang udah percaya, udah nggak apa-apa lah. Ya kan? Saya beli lagi tapi minta dimurahin. Begitu, ya. Oh, jadi. Oh, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Cuman yang dari Pak Haji nih bisawab al